Kalau Anda kembali kepada Allah, pasti Anda akan mendapatkan lapangan dada. Jadi selama ini kalau kita simpulkan, sumpek yang ada, tidak menemukan jalan keluar, justru karena masih ada dosa yang kita buka. Anda bisa muhasabah diri sendiri. Apa kira-kira dosa yang masih Anda buat? Kalaupun Anda bilang, oh saya sudah tidak ada dosa, Ustaz. Oke, coba introspeksi diri, mungkin ada dosa yang pernah dilakukan dulu, kemudian kita belum bertaubat darinya. Atau mungkin kita taubat, kita anggap kita sudah cukup, padahal sebenarnya dosa itu masih ada. Misal angkanya dia 10, taubat kita baru membersihkan 3. Masih butuh 7 lagi misalnya. Mungkin 2-3 kali taubat nasuha lagi, baru membersihkannya. Nah seperti itu. Sampai nanti dipastikan secara teori agama, teman-teman sekalian, kalau ada orang yang dia berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akan terlihat sendiri dalam hidupnya. Anda akan rasakan kemudahan-kemudahan. Saya yakin saya bicara ini kalau ada yang mengikuti acara kita dan dia faham ini, dia akan merasakan. Kalau Anda coba dalam seharian bertakwa kepada Allah, menjaga sholat Anda, menutup aurat Anda, bakti sama orang tua, dari amal soleh ke amal soleh, Anda rasakan seperti hampir semuanya, kalau kita bisa bahasakan semua, itu termudahkan. Mau makan mudah, mau minum mudah. Seakan-akan hari itu tidak ada beban dalam hidup kita. Kita mau tidur malam hari, kita jadi berpikir, kayaknya tadi semua mudah aja ya. Nah, itu semua karena memang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada orang, waduh hari ini satu pun urusan saya tidak selesai nih. Itu karena memang dosanya. Harusnya dia bisa menyelesaikan 5-6 perkara, tapi dia tidak bisa. Itu karena dosa. Bahkan tadi saya bilang idenya bisa hilang, teman-teman sekalian. Gak ada ide. Dadanya jadi sempit. Ya. Gelap hidupnya. Susah. Bukan cuma itu. Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan, ingat teman-teman sekalian, peringatan-peringatan yang lebih besar lagi pada orang yang tidak mau sadar dengan peringatan yang kecil. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, di hari Kamis, satu hari lagi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan umur kita, tepatnya hari ini, dan kita sangat memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan yang diberikan kepada kita ini. Semoga waktu-waktu kita yang Allah masih berikan umur ini berisikan ketaatan kepadanya, dan juga kesempurnaan ilmu, iman, serta jauh dari segala macam mara bahaya dan pelanggaran. Serta juga tentunya kita berharap agar semua dosa-dosa tidak terkecuali besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja yang pernah kita lakukan, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga selalu saja ketentraman, kemakmuran, persatuan, kesatuan dan kemerdekaan negara kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus majukan negara kita sehingga menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah para pemimpin untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Juga menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong dalam hal-hal yang tidak bau maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pihak pemerintah kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong saudara-saudara kita dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, baik di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan pada kesempatan ini materi bedah buku 10 penyebab lapangnya hati yang tentunya disusun oleh Darul Wahyin, dan kita sudah membahas ya, kurang lebih ya, kita sudah membahas 4 poin dari 10 ya, penyebab lapangnya hati. Dan sedikit saya mengingatkan kembali pada kesempatan yang lalu, kita sempat membahas poin keempat, berzikir dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan senjata seorang mukmin dan komunikasi yang paling efektif antara seorang hamba dengan sang raja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini teman-teman sekalian, kita akan coba masuk ke poin yang kelima, yaitu bersegera meninggalkan kemaksiatan dan
muhasabah atau introspeksi diri. Baik, dari judul ini kita berikan kronologis dulu teman-teman sekalian. Maksiat adalah pelanggaran, atau bahasa kita sebenarnya pelanggaran. Dan pelanggaran ini semua di alam manusia ataupun memang dihukum Allah Subhanahu wa taala akan ada konsekuensi daripada hukuman tersebut. Artinya akan ada balasan yang akan datang kepada orang yang melakukan perbuatan kesalahan tersebut. Tentu tergantung kadar balasan sesuai dengan kadar besarnya pelanggaran. Namun kalau seseorang itu walaupun pelanggarannya kecil tapi sering terulang dan terakumulasi, bisa saja dia mendapatkan hukuman yang lebih berat. Contoh misalnya, seseorang pernah berbohong sekali, mungkin masih dimaafkan. Tapi ternyata ditemukan bohongan yang kedua, bohongan yang ketiga, yang ke-10, yang ke-100, maka akan beda sikap ya seseorang yang berinteraksi dengan dia. Beda juga misalnya sikap perusahaan kalau dia seorang pegawai, apakah dia akan dipertahankan atau tidak misalnya. Dan seterusnya. Maka pelanggaran-pelanggaran ini teman-teman sekalian diingatkan kepada setiap orang, baik dalam hukum Allah Subhanahu wa taala ataupun di sekitar Anda, di perusahaan misalnya, ya itu supaya seseorang tidak melanggarnya karena dia berefek negatif, baik untuk nama baik, untuk fisik, ya, untuk karakter, ya, untuk pendapatan dan segala macam. Itu akan berefek sehingga orang yang berakal cerdas dia tidak akan melakukan pelanggaran. Karena pelanggaran itu sesuatu yang akan mendatangkan konsekuensi hukuman. Nah, seperti itu kurang lebih. Ya, kalau seseorang sudah terlanjur pernah melakukan pelanggaran misalnya, anggap dia sengaja. Kalau dia tidak sengaja kan itu lebih ringan. Tapi kalau dia sengaja pun, maka dia seharusnya segera introspeksi diri. Nah, ini hubungannya atau korelasi antara potongan judul kita. Jadi bersegera meninggalkan kemaksiatan dan kemudian langsung dia muhasabah atau introspeksi diri. Dia langsung memperbaiki dan dia berusaha untuk ya membuat benteng-benteng yang sangat kuat dalam dirinya agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Sehingga nanti yang ada ke depannya adalah kebaikan-kebaikan. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala dia akan diberikan balasan karena sudah taubat. Di mata manusia pun akan menjadi baik kembali namanya yang sudah rusak. Nah, ini diistilahkan dengan introspeksi diri. Beruntunglah orang teman-teman sekalian kalau dia berbuat salah dan dia sudah tahu salah. Kemudian dia segera untuk bertaubat kepada Allah SWT. Jangan sampai teman-teman kita menjadi orang yang sudah tahu salah, tapi karena egois, tapi karena merasa oh, gimana sih nanti nama baik saya sudah terlanjur mengambil sebuah keputusan, mungkin dalam fatwa yang salah, mungkin kalau ceramah misalnya, mungkin dalam sebuah keputusan dan kebijakan yang salah kalau seorang pemimpin negara atau perusahaan misalnya, atau mungkin ada kesalahan sikap dan karakter dari pasangan hidup misalnya. Semua itu ya kalau kita langsung introspeksi diri dan kita perbaikin itu akan selesai masalah di saat itu. Tapi permasalahannya kebanyakan orang tidak seperti itu. Mereka justru ya bagaimana menjadikan kesalahan mereka itu justru ajang untuk membela diri. Ngotot. Walaupun pahit sudah jelas salah tetap ditelan. Subhanallah. Kenapa harus seperti ini? Lebih baik teman-teman sekalian kita menyelesaikan perkara kita di dunia yang kita hanya sekedar mungkin merasa malu sedikit, tapi sudah selesai. Daripada kita membawanya terus seperti barang yang sudah busuk dalam kehidupan kita, kemudian kita juga bawa ke akhirat, yang toh juga akan mendatangkan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak di antara para sahabat yang memperbaiki dan meralat fatwa mereka? Ya, seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah, dan ini sudah kita bahas di bedah buku kita, bergegas bertobat sebelum terlambat ya, dan sudah kita selesaikan alhamdulillah dengan beberapa kali pertemuan. Bagaimana salah satunya beliau pernah memfatwakan keliru tentang wanita yang ingin bertobat dari perzinahan dan beliau menyatakan tidak bisa, tapi setelah itu akhirnya ditegur oleh Nabi SAW dan beliau memperbaikinya. Misal contoh, itu bukan aib. Atau ada seorang pemimpin negara yang keliru dalam mengambil sebuah kebijakan dan itu akan mendatangkan mudarat yang tidak baik kepada dia akan dihisap oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat, akan rusak namanya di masyarakat. Kenapa dia tidak segera minta maaf dan memperbaikinya misalnya? Pijakan seorang pimpinan perusahaan misalnya, tahu dia salah. Kenapa dia harus otoriter dan mengatakan, oh tidak, ini adalah hak saya, ini perusahaan saya, terserah saya. Dengan tidak memberikan hak pegawainya misalnya. Kenapa ada suami atau istri yang egois?
yang dia tahu itu salah, tetap saja dia lakukan dengan mengetes pasangannya. Untuk apa? Ya, tidak ada manfaat kecuali akan mendatangkan hal-hal negatif untuk diri dia dalam bermuamalah, ya dalam nama baiknya dan seterusnya. Termasuk kepercayaan orang lain. Maka ini harus kita benar-benar menggunakan momentum kejadian yang ada untuk segera kita tinggalkan kalau itu kesalahan dan langsung introspeksi diri kita perbaikin agar kita ya ke depannya sudah tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang poin kelima dari 10 penyebab lapangnya hati. Baik, bagi yang pegang bukunya di halaman 25 saya akan bacakan kata penulis, maksiat adalah kehinaan. Nah, ini di garis bawah ya. Awal pembukaan perkataan beliau, maksiat adalah kehinaan. Jadi betul-betul orang kalau buat pelanggaran pemaksiat itu membawa diri dia pada kehinaan. Maka oleh karena itu jangan jerumuskan diri kita ke dalam dosa. Ya, berusaha semaksimal mungkin menepis bisikan-bisikan syaitan. Toh ini sering kami sampaikan, ada solusinya. Anda kalau tidak mau berzina, Anda bisa menikah. Bukan Allah berikan kita syahwat, kemudian akhirnya kita tidak diberikan yang halal. Kalau Allah berikan kita syahwat, lalu tidak ada pernikahan dalam Islam, kita terpaksa harus mengekang diri kita dan bergejolak. Mungkin itu akan bisa membuat terjerumus pada yang haram. Tapi tidak ada solusinya. Bukan tidak ada. Anda tinggal menolak bisikan-bisikan syaitan. Kalau mau mencuri, Anda bisa bekerja, mendatangkan income dan pendapatan. Kenapa harus mencuri misalnya? Daripada menipu, kenapa enggak profesional dalam bekerja sehingga Anda tidak perlu manipulasi data, sehingga Anda bisa mendapatkan income yang halal misalnya. Dan seterusnya, tarik dalam semua lini kehidupan kita. Maka kita punya solusi teman-teman sekalian. Kenapa harus terjerumus pada kehinaan? Sementara maksiat itu adalah kehinaan. Semua orang yang melakukan kemaksiatan berarti harus siap dengan konsekuensi hukuman yang bisa datang. Hanya saja ada satu hadiah, ya kalau saya melihat ini dari Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surah Al-Imran tentunya ya, surah nomor 3 dari ayat 133 sampai kurang lebih mungkin 135 atau 136. Itu tentang ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka kalau melakukan perbuatan dosa, kemudian tadzakkaru, mereka tiba-tiba mengingat. Fa'idza mubsirun, tiba-tiba mereka mendapatkan petunjuk lalu mereka meninggalkan perbuatan dosa, tidak melanjutkannya. Nah, ini poin penting. Kalau orang itu melakukan perbuatan dosa atau dia baru mau melakukannya, kemudian ada bisikan ketakutan dalam hati, kekhawatiran, lalu dia tinggalkan, itu yang diharapkan dari orang tersebut, dan ini adalah panduan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilanjutkan kesalahan tersebut supaya Allah Subhanahu wa taala tidak segerakan hukuman datang kepada orang seperti itu. Baik, selanjutnya saya bacakan kembali ya. Saya ulangi di awal paragraf di halaman 25, maksiat adalah kehinaan. Kemudian koma, menjauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla, menjauhkan dari karunia Allah, dari rezeki Allah, dari kebaikan-kebaikan Allah. Karena dosa itu untuk dipelajari dan dijauhi, bukan untuk dicoba. Gak perlu kita mengatakan, oh babi itu haram, maka saya mau tahu dulu bagaimana rasanya. Kenapa diharamkan? Zina itu haram, saya mau coba dulu. Bohong itu haram, riba itu haram, dan seterusnya. Untuk apa dicoba? Ya udah kita langsung aja kepada hal yang dibolehkan. Kan lebih enak. Ya bisa kita langsung kerjakan, bisa kita nikmatin. Kan gitu. Kemudian selanjutnya, koma kata beliau, setelah maksiat adalah kehinaan, koma menjauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal, kemudian koma lagi, kesusahan. Koma lagi, kesedihan. Dan kesempitan dada. Semua ini berkumpul di satu dosa. Anda lakukan satu dosa saja. Sudah cukup semua ini berkumpul pada diri Anda. Anda merasa sumpek, Anda merasa sedih, banyak rezeki mungkin Allah yang tertahan tidak sampai kepada kita. Ya, terhina, merasa bersalah. Anda ambil uang 100.000 rupiah saja, bukan hak Anda. Setiap Anda dengar angka 100.000, Anda ketakutan sendiri. Itu yang terjadi. Ya. Lalu penulis mengatakan, saudaraku, apakah Anda menginginkan jalan keluar dari apa yang Anda alami, sedangkan Anda, tanda kutip, ya, merumput di sebagian padang kemaksiatan? Sungguh mengherankan apa yang Anda lakukan ini. Anda memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk hajat diri Anda,
sedangkan Anda melupakan pelanggarannya. Maksudnya sungguh unik, Anda selalu mau sehat, Anda selalu mau bahagia, Anda mau terpenuhi kebutuhannya, diberikan rezeki di dunia, selamat di akhirat, tapi Anda bukan melakukan perbuatan dosa. Gimana mempertemukan antara berharap rahmat Allah, berharap keselamatan, berharap rezeki, tetapi melakukan pelanggaran? Anda berharap nama Anda harum di perusahaan, Anda dapat gaji, dapat bonus, tapi Anda lakukan pelanggaran. Bagaimana bisa mempertemukan antara poin-poin ini? Selanjutnya, kata penulis, tidak tahukah Anda, semoga Allah memberikan Anda petunjuk, bahwa dosa adalah pintu sangat besar masuknya berbagai musibah pada hamba. Nah ini tambahan lagi nih. Berarti orang kalau buat dosa, dia membuka pintu musibah yang besar yang bisa menimpa diri dia. Allah Ta'ala telah menyebutkan di dalam surah Asy-Syura ayat 30. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Jadi sebenarnya kurangnya rezeki, belum sembuhnya penyakit, banyaklah permasalahan yang kita hadapi dalam hidup kita. Itu karena kenapa? Karena memang ada dosa. Secara teori agama, tidak perlu ya, seseorang itu ditimpa musibah yang memberatkan dia, kalau dia tidak melakukan maksiat. Beda kalau ada ujian yang Allah ingin tinggikan derajat dia, kayak diganggu orang dan segala macam. Tetapi umumnya kalau ada sesuatu musibah yang datang, itu apalagi kalau merata, besar, jangka panjang, ini semua tidak akan bisa kita keluar darinya kecuali kita introspeksi diri dan segera kita bertaubat dari kesalahan-kesalahan kita. Maka Allah menjelaskan musibah-musibah yang terjadi pada diri kalian itu adalah dari diri kalian sendiri. Kalau kalian tidak lakukan pelanggaran, maka tidak akan ada datang kepada kalian hukuman-hukuman tersebut. Dan Allah mengatakan, dan masih banyak yang Allah maafkan. Artinya kalau Allah mau menghitung dan menghisap kita di setiap dosa yang kita lakukan, maka mungkin sudah tidak bisa kita hidup lagi. Selanjutnya, ayat yang kedua yang diangkat oleh beliau, surah Al-Imran ayat 165. Yang bunyinya, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Qul huwa min indi anfusikum, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah dalam perang Uhud, maksudnya ini ayat turun pada perang Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar, kamu berkata, dari manakah datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di perang Uhud, itu di awal peperangan, muslimin menang. Tapi subhanallah, dari 50 orang pemanah yang ada di bukit pemanah, ada 43 orang yang melanggar perintah Nabi SAW. Ini maksiat kepada Rasul. Kata Nabi SAW, jangan kalian turun dari bukit pemanah ini. Walaupun kalian melihat jenazah kami sudah dipatok oleh burung gagak. Dalam riwayat lain, walaupun kalian melihat ya kami sudah ya menang. Ya, atau kami kalah, gitu kan. Tapi subhanallah di saat awal peperangan muslimin mendapatkan kemenangan, 2.800 orang Quraisy melarikan diri semuanya. Maka yang terjadi, 43 orang dari pemanah turun dari bukit tersebut. Dan mereka melanggar perintah Nabi SAW. Sudah diingatkan oleh pimpinan mereka, namanya Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Jangan, Rasulullah SAW larang kita meninggalkan bukit ini, walaupun kita sudah melihat jenazah muslimin dipatok oleh burung gagak. Sampai ada perintah dari Nabi SAW. Tapi mereka membantah mengatakan, masa sih tidak ada musuh begini kita masih mau bertahan di sini. Mereka turun, akhirnya ya muslimin dikalahkan pada saat itu. Karena ada satu pasukan Quraisy yang dipimpin Khalid bin Walid kurang lebih 200 orang yang memantau peperangan dari jauh. Mereka lihat kekuatan umat Islam ada di Bukit Pemanah. Maka setelah 43 orang itu turun mengumpulkan harta rampasan perang, sisa 7 orang saja, maka pasukan Khalid bin Walid yang 200 manuver dari belakang bukit lalu naik dan membunuh 7 orang itu. Sehingga kekuatan umat Islam di atas bukit yang disusun Nabi SAW sudah tidak ada lagi. Disitulah umat Islam mengalami kekalahan. Nah di sini Allah menggambarkan sebagian sahabat Nabi waktu itu ada yang mengatakan, dari mana kekalahan ini? Kok bisa kita kalah ya? Kita kan dalam agama yang benar. Maka Allah mengatakan, itu dari diri kalian sendiri.
Tanya diri kalian, apa yang kalian lakukan dari pelanggaran-pelanggaran itu? Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengimami sholat saudaraku seiman dan beliau lupa jumlah rakaatnya. Setelah salam beliau mengatakan, siapakah di antara kalian atau kita di sini yang telah berbuat dosa kepada Allah? Jadi bayangkan efeknya di jihad di perang Uhud dikalahkan karena sebagian orang saja, segelintir orang yang melakukan dosa. Karena mereka sama-sama satu grup, maka semuanya kena. Begitu juga dengan sholat tadi, ya, ada orang yang buat dosa tapi ikut sholat, cukup membuat imam pun terpengaruh, ya, seperti itu. Begitu juga dalam rumah tangga, mungkin suami yang buat dosa, tapi istri sama anaknya kena efeknya. Mungkin istri yang buat dosa, suami sama anaknya berefek. Anak-anak yang buat dosa, efek kepada orang tua buat dosa, efek kepada anak-anak, dan seterusnya. Ya. Makanya para ulama salaf itu mereka kalau sedang menghadapi satu permasalahan, mereka introspeksi diri. Buat dari dirinya, kemudian keluarganya, dicek satu persatu, ada masalah apa nih. Ya. Kalau benar-benar kalau ditemukan, diajak bertobat. Kalau tidak ditemukan dosa itu, maka mereka beristighfar. Ya. Sama-sama semuanya, intinya semua taubat kepada Allah, berharap Allah subhanahu wa ta'ala menyelesaikan permasalahan mereka. Jadi ini poin yang luar biasa yang harus kita perhatikan baik-baik. Lalu kemudian penulis mengangkat setelah firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Al-Imran 165 yang ada di halaman 27. Perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah di halaman 28-nya. Ibnu Qayyim rahimahullah seorang ulama yang masyhur mengatakan, balasan yang diberikan kepada orang yang berbuat keburukan berupa sempit dada. Ini yang paling pertama dirasakan bagi pelaku dosa, sempit dada. Dia habis berzina tadi malam, dia habis minum khamar, dia habis narkotika, transaksi haram, manipulasi data, durhaka sama orang tua, durhaka sama suami misalnya istri, atau suami membengkalikan kewajibannya sebagai suami, dan seterusnya. Yang paling pertama sempit dadanya. Jadi walaupun dia berada di sebuah lapangan yang luas, di bumi yang luas ini, di rumah yang luas, tetap aja dia merasa sempit. Dadanya sempit. Ada orang subhanallah karena ketakwaannya kepada Allah walaupun tempatnya sempit selalu dirasa lapang sama dia. Karena dia selalu bersyukur, dia merasa cukup. Maka dadanya lapang. Yang membuat dada sempit selalu merasa tidak cukup, dosa kepada Allah SWT. Pasti ada dosanya, nggak mungkin tidak. Kemudian munculnya keras hati. Susah untuk taubat. Susah untuk bisa mendengarkan nasihat. Itu efek dosa. Hatinya keras. Selalu merasa dia muncul dalam hatinya ya penyakit-penyakit hati seperti keras hatinya ya, egois ya, balas dendam, apalah segala macam. Nah itu semua jadi keras karena dosa. Ya. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan tercerai-berai, rusak hubungan baik dia dengan orang-orang di sekitarnya karena dosa yang dilakukan. Subhanallah, ini luar biasa nih, ya. Kemudian yang keempat, kegelapan. Gelap hidupnya. Walaupun terang benderang, di siang hari bolong. Kita temukan ahli maksiat itu sumpek, wajahnya gelap. Dia murung, dia tidak tahu harus buat apa. Bukankah Nabi SAW mengatakan, contoh saja, ketinggalan sholat subuh aja. Kata Nabi SAW, siapa ya, yang tertidur, ya, dia tidak sholat subuh. Ya. Maka engkau akan temukan orang itu sumpek, sedih, di hari itu. Hadits tentang masalah kalau seseorang tidur akan diikat dengan 3 ikatan oleh syaitan. Gitu kan? Kalau dia bangun, dia berzikir, maka terlepas ikatan pertama. Kalau dia wudu, terlepas ikatan kedua. Kalau dia sholat, terlepas ikatan ketiga. Dan akhirnya engkau akan temukan orang itu, orang yang paling ceria, orang yang paling gembira di hari itu. Sebaliknya kalau orang itu tidak berzikir, tidak bangun sholat, kebablasan tidur lewat subuh, engkau akan temukan orang itu paling murung pada hari itu. Itu sabda Nabi SAW. Karena dia meninggalkan sholat subuh. Dan meninggalkan sholat subuh disebabkan karena efek dosa yang dia lakukan. Tidak ada ahli maksiat bisa bangun tiba-tiba, bangun sholat subuh on time, atau sholat malam, tahajud. Hatinya keras juga, dia tidak mau. Walaupun dia terbangun malah sibuk dengan handphone, malah sibuk dengan hal yang tidak ada manfaatnya buat dia. Bukannya dia malah berzikir, bukannya dia malah baca Quran, bukannya malah dengarin ilmu misalnya. Ya. Kemudian selanjutnya, ketertutupannya. Tertutup terasa hidupnya. Habis idenya, nggak tahu harus buat apa. Karena memang dosa itu. Subhanallah, orang kalau bertakwa pada Allah,
walaupun permasalahan itu besar jadi kecil depan mata dia. Muncul ide untuk menyelesaikannya. Apalagi kalau cuma masalah-masalah kecil, terselesaikan semua pada hari itu. Coba deh resepnya. Jaga hubungan Anda dengan Allah, jaga sholat on time, tutup aurat Anda, baca beberapa ayat Al-Quran hari itu, jangan lupa zikir pagi dan petang. Anda jaga semuanya. Anda kalau ada orang tua bakti, ada suami Anda berbuat baik sama suami, pada anak-anak, ada istri Anda berikan haknya, ya, semua kerabat Anda berikan haknya, maka Anda akan temukan di hari itu tidak ada permasalahan Anda hadapi. Maksudnya tidak bisa. Adapun ada masalah tidak ada bebannya. Sekali telepon, sekali WA, sekali duduk sebentar merenung, tiba-tiba sudah dapat idenya. Begitu. Tapi kalau ahli maksiat nggak bisa. Tertutup, nggak ada idenya. Coba efeknya luar biasa nih ya. Ini Ibnu Qayyim seperti Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pada dia hidayah, dia rincikan luar biasa. Ya, saya ulangi ya. Balasan yang diberikan kepada orang yang berbuat maksiat, ya, keburukan, berupa sempitnya dada. Sudah kita jelaskan tadi. Kerasnya hati. Tercerai-berai urusannya. Kegelapan. Ya, ketertutupan. Ini sudah 5. Yang keenam, duka. Kita bisa gabungkan sih dengan yang ketujuh. Dan kesedihan. Murung, sedih. Itu karena dosa. Itu ke-6 sama 7. Yang ke-8, serta ketakutan. Serba khawatir, serba takut. Orang beriman tidak ada. Kalau orang penuh dengan amal saleh, semua hidupnya senang sepanjang hari. Walaupun rumahnya kecil, walaupun fasilitasnya sederhana, walaupun pendapatannya pas-pasan, tetap aja. Dibandingkan ahli maksiat, biar dia punya puluhan miliar, tapi karena semalam mabuk, semalam berzina, ya buat manipulasi data, nggak tenang hidupnya itu. Nggak bakal tenang. Mau dia sudah berhasil menjadi pemilik perusahaan, pemimpin negara, atau apa saja, tetap. Hati itu kalau sudah diisi dengan dosa, kata Nabi SAW, dosa adalah yang berkecamuk dalam hatimu. Walaupun engkau tanyakan fatwanya kepada siapapun. Ketakutan-ketakutan muncul. Kekhawatiran-kekhawatiran muncul. Lalu kata beliau, setelah menyebutkan 8 efek tadi itu dari dosa, semua ini perkara yang nyaris tidak diragukan oleh orang yang memiliki perasaan dan kehidupan walaupun sedikit. Bahkan kesusahan, duka, kesedihan, dan kesempitan ini adalah sanksi yang disegerakan. Artinya masih ada lagi sanksi yang akan datang kalau tidak segera meninggalkan. Ini baru sanksi-sanksi yang datang di dunia. Kebanyakan orang subhanallah teman-teman berpikir hukuman itu harus secara fisik selalu. Enggak. Susahnya Anda berpikir, sumpeknya hidup Anda, ya, tidak adanya ide untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan, itu semua hukuman. Ya. Lalu kata beliau, neraka dunia dan jahanam saat ini. Neraka dunia jadi neraka buat dia, dan nanti akan ada balasan neraka yang besar di sana. Sementara menuju kepada Allah Azza wa Jal, kembali kepadanya, ridho kepadanya, hati penuh kecintaan kepadanya, lisan senantiasa berzikir kepadanya, dan bergembira dengan mengenalnya, maka ini adalah pahala yang disegerakan. Surga dan kehidupan yang sama sekali tidak dimiliki oleh para raja sekalipun. Ya, ini dinukil dari kitab Al-Wabil As-Sayyib, ya, di halaman 104. Ada disebutkan di footnote nomor 7 di halaman 29. Ya. Jadi perkataan Ibnu Qayyim ini luar biasa. Dan saya sangat yakin dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bersangka baik dengan saudara kita Muslim, yaitu Ibnu Qayyim rahimahullah, karena beliau justru memang seorang praktisi. Beliau menjaga dirinya dari kemaksiatan, berusaha setiap hari selama hidup tidak melakukan perbuatan dosa. Kalaupun ada terjadi beliau bertaubat, misalnya orang bertaubat dan sibuk dari amal soleh ke amal soleh, maka Allah berikan taufiknya seperti ini. Tutur kata yang diucapkan, yang ditulis, nasihat yang dipaparkan, semua itu pasti bermanfaat dan sangat dalam. Selanjutnya penulis mengatakan, karena itu bersegeralah semoga Allah selalu menjaga Anda untuk muhasabah diri. Muhasabah secara jujur dan objektif. Muhasabah sebagaimana yang dilakukan orang yang menginginkan keridhaan Rabb-nya dan kebaikan bagi dirinya. Jadi betul-betul dia pada saat malas beribadah, hatinya keras, ya, tidak menemukan ide, ya, untuk solusi dari permasalahannya, sempit rezekinya, dadanya ya sempit,
walaupun dia berada di sebuah tempat yang luas, misalnya siang hari yang terang juga terasa gelap dalam hidupnya. Semua ini karena dosa. Ini dosa yang, hukuman dosa yang disegerakan di dunia, kata beliau tadi. Ibnu Qayyim mengatakan, itu luar biasa. Ya. Dan justru ke lapangan, orang kalau seperti ini harusnya dia segera introspeksi diri. Segera dia kembali kepada Allah, supaya berganti semua itu. Menjadi lapang dada, menjadi ide yang cemerlang, menjadi rezeki yang terbuka. Itu karena ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, jika Anda lalai dan malas-malasan dalam mengerjakan sholat, zakat, atau hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal, atau Anda melakukan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal, maka bersegeralah memperbaiki urusan Anda dan perangi nafsu Anda atas perkara itu. Niscaya Anda akan melihat dari Allah Azza wa Jal apa yang dapat melapangkan dada dan memudahkan urusan Anda. Kalau Anda kembali kepada Allah, pasti Anda akan mendapatkan lapangan dada. Jadi selama ini kalau kita simpulkan, sumpek yang ada, tidak menemukan jalan keluar, justru karena masih ada dosa yang kita buka. Anda bisa muhasabah diri sendiri. Apa kira-kira dosa yang masih Anda buat? Kalaupun Anda bilang, oh saya sudah tidak ada dosa Ustaz. Oke, coba introspeksi diri, mungkin ada dosa yang pernah dilakukan dulu, kemudian kita belum bertaubat darinya. Atau mungkin kita taubat, kita anggap kita sudah cukup, padahal sebenarnya dosa itu masih ada. Misal angkanya dia 10, taubat kita baru membersihkan 3. Masih butuh 7 lagi misalnya. Mungkin 2-3 kali taubat nasuha lagi, baru membersihkannya. Nah seperti itu. Sampai nanti dipastikan secara teori agama, teman-teman sekalian, kalau ada orang yang dia berusaha bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akan terlihat sendiri dalam hidupnya. Anda akan rasakan kemudahan-kemudahan. Saya yakin saya bicara ini kalau ada yang mengikuti acara kita dan dia faham ini, dia akan merasakan. Kalau Anda coba dalam seharian bertakwa kepada Allah, menjaga sholat Anda, menutup aurat Anda, bakti sama orang tua, dari amal soleh ke amal soleh, Anda rasakan seperti hampir semuanya, kalau kita bisa bahasakan semua, itu termudahkan. Mau makan mudah, mau minum mudah. Seakan-akan hari itu tidak ada beban dalam hidup kita. Kita mau tidur malam hari, kita jadi berpikir, kayaknya tadi semua mudah aja ya. Nah, itu semua karena memang ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang, waduh hari ini satu pun urusan saya tidak selesai nih. Itu karena memang dosanya. Harusnya dia bisa menyelesaikan 5-6 perkara, tapi dia tidak bisa. Itu karena dosa. Bahkan tadi saya bilang, idenya bisa hilang, teman-teman sekalian. Gak ada ide. Dadanya jadi sempit. Ya. Gelap hidupnya. Susah. Bukan cuma itu. Allah Azza wa Jal akan mendatangkan, ingat teman-teman sekalian, peringatan-peringatan yang lebih besar lagi pada orang yang tidak mau sadar dengan peringatan yang kecil. Kalau ada peringatan awal, kayak misalnya orang mau mencuri nih. Allah kasih dia rasa khawatir. Nanti kalau orang tahu gimana ya, ini dosa ya. Misalnya, udah gak apa-apa, saya tetap mau curi. Dia melangkah misalnya. Allah datangkan peringatan yang lebih besar. Misalnya dilihat oleh orang. Tapi mungkin dia masih lolos. Mungkin dia tidak sempat ditangkap. Kalau dia taubat, dia segera minta maaf sama Allah, dia kembalikan haknya orang yang sudah dicuri, aman dia. Tapi tidak, kadang-kadang orang, kemarin aja saya lolos, mencuri lagi yang kedua kali. Allah datangkan puncaknya, masa nanti akan menangkap dia, dipermalukan, rusak namanya, ya, hanya karena mencuri sekian juta rupiah misalnya. Selesai, rusak semuanya, hancur semuanya. Di dunia fasilitasnya Allah hilangkan, di akhirat akan datang hukuman yang lebih berat lagi. Jadi hukuman ini hanya sekedar dunia saja ini. Di akhirat akan lebih berat daripada itu. Ya. Makanya pada saat orang-orang munafik di Madinah, mereka diajak perang Tabuk, mereka mengelak cari cara supaya tidak perlu berperang. Tidak perlu berperang. Maka tiba-tiba saja Allah pada saat itu mereka mengatakan, waktu itu kan musim panas ya, mau perang Tabuk. Nabi SAW diperintahkan Allah untuk memerintahkan muslimin keluar berperang. Waktu itu terkumpul sekitar 30.000 pasukan. Dan tidak ada uzur bagi laki-laki yang sehat ya untuk tinggal tidak berperang. Yang tidak berperang dianggap berdosa pada saat itu. Ya. Orang-orang munafik coba mengelak. Ada yang mengatakan kita akan menyerang wilayah orang-orang bule. Ya. Kalau kita bahasa kita sekarang. Saya takut nanti kena fitnahnya wanita bule. Ini bohong saja, dusta. Ya. Mereka hanya sekedar tidak berani pergi berperang. Ada yang mengatakan kena cuaca panas. Kenapa? Ada yang mengatakan sebentar lagi akan panen kurma. Kenapa kita nggak tunggu dulu panen, kemudian baru kita pergi berperang dengan 1001 macam alasan. Orang-orang mukmin tidak ada urusan. Mau panen hari ini, mau enggak. Pokoknya Allah dan Rasul sudah perintahkan perang, ikut, selesai. Gitu kan? Nah seperti itu.
Maka pada saat mereka, di antara mereka ada yang mengatakan, sungguhnya cuaca panas. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Qul naru jahannama asyaddu harra." Katakan, hai Muhammad, karena sikap mereka ini, mereka akan melihat api neraka, mereka akan mendapatkan api neraka yang jauh lebih panas daripada cuaca yang sedang mereka khawatirkan tersebut. Sebaliknya, para sahabat yang keluar, akhirnya mereka merasakan sendiri. Ya, pahala yang melimpah mereka dapatkan, kemudian kemenangan yang Allah berikan kepada Rasulnya Muhammad SAW, karena Nabi SAW masuk dengan pasukan ke depan bentengnya Romawi di Tabuk, orang-orang Romawi tidak berani keluar. Karena Heraklius, rajanya pada saat itu berkata, orang ini Nabi. Dan saya yakin dia seorang Nabi. Bahkan Heraklius pernah syahadat beberapa waktu yang lalu, sebelum pasukan Nabi SAW datang ke sana, pada saat ada utusan Nabi datang dan membawa risalah menjelaskan kalau beliau seorang Nabi, gitu kan? Tapi sayangnya dia karena lebih mencintai jabatannya, kerajaannya, maka dia murtad keluar dari agama Islam. Dia bilang sama orang-orangnya, ini Nabi saya tahu. Kalau kalian keluar melawannya pasti kalian akan kalah. Padahal waktu itu pasukan muslimin hanya 30.000, pasukan Romawi dalam benteng 250.000. Tapi mereka tidak berani keluar. Dan Nabi SAW mengepung wilayah Tabuk itu, sampai tersebar berita di Jazirah Arab kalau muslimin sudah bahkan mengalahkan Romawi. Nah, karena itulah akhirnya orang-orang banyak berbondong-bondong setelah Nabi SAW pulang ke Madinah, berbondong-bondong datang dan masuk Islam. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Kalau sudah datang kemenangan Allah, gitu kan, dan pembebasan kota Mekah, gitu kan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, karena akan melihat orang-orang berbondong datang ke dalam agama Allah. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah engkau kepada Tuhan wahai Muhammad dan beristighfarlah. Ya. Jadi di sini dikatakan manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah SWT. Nah, salah satunya disebabkan karena selesainya perang Tabuk itu. Nah, ada juga tafsir daripada ayat ini adalah menandakan Nabi SAW akan meninggal dunia. Memang betul, memang beliau meninggal sakit setelah itu dan meninggal dunia alaihissalam. Tapi di sini teman-teman sekalian, orang-orang beriman mendapatkan ketentraman jiwa, mendapatkan kebahagiaan, namanya harum kena patuh. Sementara orang munafik malu. Mereka dipermalukan di dunia dan dikekalkan cerita mereka dalam Al-Quran. Setiap kali orang kesan mempelajari ya tentang perang Tabuk dan surah At-Taubah, maka mereka akan mengenang kembali dan mempelajari tentang orang-orang munafik yang dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi teman-teman sekalian, tidak ada sama sekali manfaatnya orang yang melakukan dosa-dosa. Justru sebaliknya, orang yang melakukan ketaatan mereka akan ya berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan selalu tentram hidupnya, bahagia, ya terpenuhi kebutuhannya, ya. Dan kemudian penulis menutup teman-teman sekalian dengan surah Al-Ankabut ayat 69, cara untuk supaya kita bisa selalu istiqamah, selalu kita mau sibuk dengan amal-amal saleh dan kita tinggalkan dosa, kita harus paksakan diri kita. Ini yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang-orang yang betul-betul bermujahadah, memaksakan diri untuk ya mencari keridhaan kami, maka kami akan berikan petunjuk mereka ke jalan-jalan kami. Jadi memang kita harus paksakan diri. Paksakan diri untuk sholat malam, paksakan diri baca Quran, paksakan diri hadir majelis ilmu, paksakan diri untuk berzikir, bakti sama orang tua. Kemudian paksakan diri dalam meninggalkan dosa. Harus lawan, mujahadah. Nggak bisa tidak. Kita harus melawan. Karena kalau kita tidak melawan bisikan-bisikan syaitan, kita akan terjerumus. Ya. Dan jangan pernah menggunakan istilah, ini sudah sering saya bahasakan, jangan pernah menggunakan istilah, syaitannya kuat nih. Nggak ada syaitannya kuat. Mana syaitannya kuat? Syaitan itu hanya membisikkan. Anda yang melakukan pelanggaran itu. Ya. Dan syaitan tidak bisa berbuat apa-apa pada saat Anda menolak. Misalnya Anda diajak berzina, Anda diajak berbohong, Anda diajak misalnya, kita tinggal tinggalkan, saya tidak mau. Selesai. Dia nggak bisa buat apa-apa. Nggak ada yang bisa memaksakan Anda untuk itu kan. Jadi kalau gitu untuk apa kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa? Ya, itu secara individu, efeknya individu. Tapi kalau Anda lakukan dosa secara rame-rame, efeknya juga rame-rame itu. Gempa, banjir, bencana alam itu semua karena itu. Karena dosanya merata. Seperti semua orang ridho dengan itu. Kalau Anda sedang berada di satu lokasi atau lingkungan di mana Anda coba berusaha untuk
menjaga ketakwaan kepada Allah. Ternyata lingkungan Anda tidak seperti itu. Tidak masalah, yang penting Anda sudah ingatkan mereka. Ingat itu, garis bawahi, Anda harus ingatkan mereka. Nggak boleh Anda diam. Anda harus mengingatkan mereka. Dengan cara mengingatkan, amar ma'ruf nahi munkar, ingatkan, ini nggak boleh, lakukanlah ini. Kita ingatkan. Kalau kita sudah ingatkan, maka kita sudah lepas tanggung jawab dari di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau hukuman Allah datang pada mereka, kita akan diselamatkan. Nah, ini dikuatkan dengan dalil-dalil. Kalau tentang masalah orang yang tidak mengingatkan, maka mereka akan kena hukuman. Riwayat Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, pernah Allah mengutus Jibril untuk menghancurkan satu negeri. Kemudian Jibril mendapati di negeri itu ada satu orang hamba Allah sangat soleh. Tapi dia tidak pernah ingatkan orang. Dia sendirian. Udahlah terserah kamu. Buat zina, mau mabuk, mau salah, terserah. Nggak mau ngomong dia. Dia nggak pernah nasihatin orang. Dia nggak pernah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka Jibril kembali kepada Allah sambil mengatakan, ya Allah, ada di wilayah itu ada hambamu fulan, orang saleh. Maka kata Allah SWT, mulai siksaan dari dia. Mulai siksaan dari dia. Karena dia tidak pernah menyuruh pada kebaikan, tidak pernah melarang kemungkaran. Jadi walaupun hanya sekali, kita dianjurkan untuk menyeru pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Kalau Anda sudah mengingatkan, maka Anda akan selamat. Kisah masyhur ya, dalam surah Al-A'raf ayat 163 sampai 167. Bagaimana penduduk negeri Ilah ya, sekarang sudah masuk wilayah Palestina ya. Dan dari Saudi terlihat di perbatasan Saudi dengan Palestina itu ada wilayah Ilah namanya. Di situ pernah ada kelompok dari Bani Israel yang dikenal dengan Ashabus Sabt atau orang-orang yang melanggar peraturan hari Sabtu. Salah satu peraturan pada saat itu ya, di syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka nggak boleh memancing hari Sabtu. Profesi utama mereka adalah memancing, nelayan maaf. Maka waktu turun larangan tersebut sebagai ujian bagi mereka, maka terbagilah menjadi 3 kelompok penduduk negeri Ilah itu. Yang pertama, ini yang ngeyel dan nakal ini. Ya. Mereka tetap mau melanggar. Supaya mereka tidak melanggar terang-terangan, maka mereka memasang jala di hari Jumat malam, lalu dibiarkan sampai lewat hari Sabtu. Hari Ahad pagi mereka ambil hasil ikan yang ada di jala itu. Sama saja mereka mancing namanya. Dilarang mutlak waktu itu, tidak boleh hukum Allah SWT. Kelompok yang kedua melarang itu. Ini kelompok yang paling baik. Nggak boleh loh, Allah larang, bertakwa kepada Allah, diingatkan. Ada kelompok ketiga, mereka datang tapi mereka bukan melarang kelompok pertama yang berbuat kemungkaran, tapi mereka justru melarang kelompok kedua. Udahlah, untuk apa kamu nasihatin mereka? Mereka itu maksiat, nanti juga dihukum sama Allah. Maka kelompok kedua mengatakan, kami ingin ya, berlepas tanggung jawab di sisi Allah. Kami nasihatin. Waktu hukuman Allah datang hukuman Allah kepada kelompok pertama sama kelompok ketiga yang melakukan pelanggaran tersebut dan juga yang justru melarang kelompok kedua untuk mencegah kelompok pertama. Sehingga kelompok ketiga pun juga sama dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kerah di saat itu. Sampai disebutkan dalam beberapa riwayat, di pagi hari orang-orang yang bertakwa itu terbangun, mereka kaget melihat dan mereka kenal rumah-rumah orang di situ, orang-orang yang ada di situ, nama-nama mereka sudah berubah menjadi kerah. Ya, dan mereka yang berubah jadi kerah meneteskan air mata, tapi mereka sudah tidak bisa bicara karena Allah kutuk mereka pada saat itu. Jadi justru Allah selamatkan orang-orang yang mencegah. Jadi kita harus melarang orang. Ya, kalau Anda mendapatkan di lingkungan Anda masih ada orang yang mau mengingatkan seperti ini, luar biasa. Ini luar biasa. Berarti mereka bisa menjadi penyebab tidak datangnya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang disampaikan oleh penulis tentunya. Kita sekarang teman-teman sekalian coba menambahkan beberapa informasi berhubungan dengan masalah ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbicara tentang masalah bagaimana harusnya orang mukmin ya menjaga diri dari pelanggaran-pelanggaran agama. Beliau pernah bertanya ya kepada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu majma'in. Ini Abu Musa juga sahabat Nabi yang mulia. Tentang hakikat takwa. Apa itu takwa? Patuh kepada Allah. Sehingga selalu mau sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Dan meninggalkan dosa-dosa. Semuanya tidak terkecuali. Kecil ataupun besar.
Maka kata Abu Musa memberikan perumpamaan, beliau mengatakan, wahai Amir Mukminin, waktu itu Umar bin Khattab jadi raja. Wahai pemimpin orang-orang beriman, ini julukan bagi raja di masa itu. Apa yang akan Anda lakukan apabila Anda sedang berjalan di tempat yang penuh dengan duri? Kira-kira kalau penuh dengan duri, apa yang Anda lakukan? Kata Umar, aku akan melihat kepada kakiku, sehingga aku bisa mengetahui apakah aku pijakkan di atas duri atau di tempat yang aman. Maka jawaban ini sudah cukup. Umar bin Khattab langsung faham apa yang dimaksud oleh Abu Musa al-Asy'ari. Kalau Anda mau bertakwa kepada Allah SWT, Anda hati-hati sekali. Apa yang Allah perintahkan Anda kerjakan, yang Allah larang, Anda dengan sangat jeli melihatnya, ini tidak boleh, tinggalkan. Paksakan diri untuk tinggalkan. Ibaratnya seperti sebuah duri yang berbahaya. Karena dosa-dosa itu pasti dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada dosa yang Allah ridhoi. Karena itu pelanggaran. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala cemburu dengan hamba-hambanya yang terus-menerus saja melakukan dosa-dosa. Padahal itu bisikan syaitan yang merupakan musuh. Kenapa tidak menikmati dan mengerjakan apa yang Allah halalkan? Ya. Meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dosa yang berefek negatif. Sudah kita jelaskan tadi. Adu domba, riba, zina, dusta, perbuatan syirik, dan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Semua itu ditinggalkan. Ya. Ada seseorang pernah bertanya, teman-teman sekalian, kepada seorang salaf. Ya. Seorang raja mengatakan, kira-kira kedudukan saya di sisi Allah itu seperti apa sekarang menurut kamu? Maka si alim ini mengatakan, pertemukan diri Anda dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam surah Al-Infitar, surah nomor 82 ayat 13 sampai 14. Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang patuh itu akan berada di atas kenikmatan surga, dan orang-orang yang membangkang pelaku maksiat akan berada di neraka. Ya. Maka ada seseorang yang di sebelah raja pada saat itu mengatakan, kenapa kau ucapkan kata-kata itu kepada raja? Dia bilang, saya hanya menjawab pertanyaan beliau. Kalau memang beliau merasa dirinya bertakwa sama Allah, suka ibadah kepada Allah, pasti akan balasannya di surga. Pasti. Kalau dia melakukan dosa, maka pasti hubungannya neraka. Nggak ada yang lain. Jadi ini jawaban sederhana untuk memberikan gambaran ya tentang bagaimana kedudukan kita. Dan kita sebenarnya teman-teman sekalian bisa tahu. Ya, kita ini sekarang ahli neraka atau ahli surga. Secara rasional maksudnya. Kalau Anda bayangkan diri Anda meninggal sekarang. Kira-kira dengan amal yang sudah Anda kerjakan atau dosa yang masih Anda kerjakan, Anda kemana nih? Surga atau kemana? Ya, kalau Anda selama hidup selalu berbuat ketaatan kepada Allah SWT, yakin Anda masuk ke surga. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi kalau sekarang Anda penuh dengan dosa, Anda bayangkan kalau Anda meninggal, pasti Anda masuk neraka. Kan gitu. Orang-orang akan menilai apa sih pada saat Anda meninggal sekarang? Kalau orang mengatakan, oh si fulan itu saleh, si fulan saleh. Mudah-mudahan kita seperti itu. Tapi kalau kita meninggal lalu orang mengatakan, oh si fulan syukur dia meninggal tuh. Karena suka gosipin orang, suka ganggu orang, suka ini dan itu misalnya. Atau yang dikenang adalah, oh dia itu selalu mabuk setiap malam, oh dia itu bandar narkotika, oh dia. Ujungnya sudah tahu. Gitu kan. Jadi ayat tadi sederhana sekali itu ya. Orang yang patuh di surga. Orang yang durhaka di neraka. Clear, selesai. Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata, barang siapa yang menyangka bahwa Allah akan menyamakan antara orang-orang yang berbuat taat dengan orang-orang yang suka maksiat, maka sungguh dia telah berprasangka buruk kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar?" Patutkah kata Allah, kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Pantaskah itu? Kita samakan, nggak mungkin dari sisi fasilitas, ketenangan jiwa, balasan. Dan patutkah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang yang bermaksiat? Dari surah Shad, surah nomor 38 ayat 28. Jadi nggak mungkin. Nggak mungkin sama. Di surah Al-Ankabut juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apakah ya orang-orang yang berbuat dosa itu mengira mereka akan lolos dari siksa kami? Itu nggak mungkin gitu. Mereka pasti akan kena hukuman kami. Nggak bisa. Orang yang melakukan kemaksiatan. Anda bisa lihat dalam surah awal-awal ayat surah Al-Ankabut ya.
surah nomor 29 ya. Surah nomor 29 itu di ayat 4-nya. Allah berfirman, am hasibal ladina ya'maluna sayyiati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang mengerjakan dosa, kemaksiatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Tanda tanya. Amat buruk yang mereka sangka itu. Bodoh itu. Dia buat dosa, dianggap dia tidak akan dihukum sama Allah. Bahkan berharap bisa masuk surga. Gimana caranya orang berharap masuk surga tidak sholat tepat waktu, tidak tutup aurat, tidak perhatikan tentang pendapatan dia, ya, tidak bakti sama orang tuanya, misal, atau masih melakukan dosa-dosa, ya, berbohong, menipu, manipulasi data, berzina dan sebagainya. Bagaimana caranya? Nggak akan ketemu antara pelanggaran dengan prestasi dan fasilitas, nggak mungkin. Jadi perlu disadari tentang masalah ini tentunya ya. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan orang-orang yang suka melakukan maksiat itu akan Allah berikan kehidupan-kehidupan yang sempit. Dalam surah Thaha surah nomor 20 ayat 124 sampai 126, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, nggak boleh loh buat ini dosa, nggak apa-apa. Kerjakanlah ini, nggak usah, misalnya ya. Maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dadanya sempit, susah, tidak ada idenya. Tadi sudah kita jelaskan banyak efek-efeknya ya. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Kami akan bangkitkan kondisi buta. Itu 124. 125-nya, Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Maka dia akan berkata, wahai Tuhanku, wahai penciptaku, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Tidak tahu di depanku ini ada bahaya atau tidak. Ya. Tidak bisa lihat neraka, tidak bisa lihat jenis siksaan, dia tidak bisa selamatkan diri. Melihat itu sebenarnya sudah bisa mungkin menyelamatkan, maksudnya dalam pandangan orang, mungkin bisa menghindar, walaupun dia tidak bisa menghindar dari siksa Allah ya. Tetapi buta ini luar biasa. Tidak bisa lihat apa-apa ya. Maka sebabnya, kata Allah, di 126-nya, Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Begitulah, semasa di dunia telah datang kepadamu peringatan-peringatanku. Ada dai si fulan sampaikan, ustaz si fulan sampaikan. Enggak, tetap ngotot. Enggak apa-apa, buat dosa. Enggak apa-apa, ya, tidak kerjakan ini misalnya. Ya dia rugi sendiri. Begitulah Allah mengatakan. Kau dulu datang padamu peringatan-peringatanku, lalu kau menolaknya, maka begitulah pada hari ini kau juga akan dilupakan. Sebaliknya, orang-orang yang patuh, orang yang melakukan amal soleh, pasti bahagia. Pasti bahagia. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Allah kekalkan dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, sibuk dari kebaikan kepada kebaikan yang lain, perintah Allah satu perintah kepada perintah yang lainnya, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan mereka beriman, maka sungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, yang sempurna, terpenuhi, lapang. Dan sungguhnya akan kami beri balasan nanti di akhirat juga dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Itu janji Allah. Sampai saya pernah buat Bapak Ibu sekalian satu tema khusus ya. Judulnya itu seingat saya ya, waktu itu insya Allah akan ada di YouTube bisa ditemukan. Indahnya menjadi orang beriman. Belasan manfaat yang bisa kita dapatkan pada saat kita menjadi orang-orang yang patuh dalam mengerjakan ketaatan-ketaatan. Dan ini kalau kita ingin bahas tentu panjang lebar ya, tidak akan selesai tentang masalah muhasabah dan efek daripada dosa. Dan kami pernah membedah juga buku Ibnu Qayyim rahimahullah sebelum pandemi dulu setiap hari Jumat kalau salah, sebulan 2 kali tentang efek-efek dosa. Beliau menyusun buku sangat tebal khusus tentang masalah efek-efek dosa itu. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat teman-teman sekalian dan semoga Allah selalu menjaga kita istiqamah di atas iman, di atas ilmu dan amal saleh dan selalu juga memaafkan semua kesalahan kita serta juga membuat kita jauh dari kemaksiatan dari hal kecil sampai hal besar dan semoga Allah selalu insya Allah mencatatkan kita sebagai wali-walinya dan juga mempertemukan kita di surga Firdaus ini tanpa hisab. Allahumma amin. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.